Lah kan ngono kene demak pensuan ta. Kasus kekerasan terhadap anak kembali terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Seorang balita perempuan berinisial KA, 4 tahun, diduga menjadi korban penganiayaan oleh tante dan pamannya sendiri di sebuah rumah kos di kawasan Jalan Bangkingan, Lakar Santri. Kasus ini terungkap setelah warga curiga mendengar tangisan korban yang tak kunjung berhenti dari dalam kamar yang terkunci. Pemirsa, seputar penganiayaan ini, kami telah terhubung dengan jurnalis Surya Malang dengan rekan Luhur Pambudi. Silakan laporan Anda. Oke, baik Nurma. Jadi balita perempuan berinisial KA diduga menjadi korban penganiayaan oleh tante serta pamannya di sebuah kosan di kawasan Jalan Bangkingan, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya. Balita tersebut berteriak dan menangis seharian penuh dalam kamar kosan yang terkunci dari luar, dan ternyata memang balita tersebut diduga sengaja dikunci dari luar kamar oleh sang tante dan pamannya yang kala itu sedang pergi bekerja. Dan saat itu para tetangga memang yang ada di sekitar kamar kosan yang merasa iba, kemudian berusaha menyelamatkan sang balita dengan cara berusaha membongkar atau menjebol jendela dan pintu yang dikunci dari luar. Kemudian mereka berusaha untuk menyelamatkan sang balita tersebut yang memang ternyata ditemukan dalam keadaan yang begitu mengenaskan karena hampir sekujur tubuhnya mengalami luka, terutama di bagian wajah. Memang ada beberapa bagian wajah yang masih tampak berdarah, kemudian bagian ubun-ubunnya, rambutnya itu tampak botak, yang diduga kuat ternyata memang dijambak oleh salah satu dari pelaku atau terutama dari tantenya. Dan ternyata memang sempat ada video amatir penyelamatan yang dilakukan oleh para tetangga dan warga sekitar rumah tersebut yang memang viral di medsos. Dan ternyata kejadian penyelamatan terhadap balita yang dianiaya oleh keluarganya itu yang berhasil dilakukan oleh warga ya. Penyelamatannya itu terjadi pada hari Senin tanggal 9 Februari siang hari. Dan kesaksian yang disampaikan oleh salah satu tetangga yang bernama Islaha memang menceritakan bahasanya pihaknya ketika menggendong KA yang saat itu memang menangis, kondisi KA dalam keadaan lemas, kemudian bagian wajahnya banyak luka, ada beberapa bagian luka yang masih tampak berdarah, kemudian pada anggota tubuh gerak seperti tangan dan kaki tampak ada beberapa bekas luka yang sudah mengering. Kemudian untuk bagian ubun-ubunnya atau rambutnya itu tampak botak sebagian karena memang diduga kuat dijambak oleh tantenya. Dan informasi yang berhasil dihimpun oleh si tetangga tersebut, bahasanya memang aksi atau dugaan penganiayaan tersebut sudah berlangsung hampir selama 3-4 bulan. Jadi sejak pasangan suami istri tersebut tinggal di kosan tersebut. Dan kesaksian dari tetangga tersebut juga pernah melihat secara langsung ketika tante tersebut atau tante dari si balita itu pernah melempar tubuh dari balita tersebut ke area tanah kosong yang bersebelahan langsung dengan pagar lorong kosan yang tinggi dari pagar tersebut sekitar 1,5 meter. Jadi ketika sang balita itu rewel, kemudian tidak bisa ditenangkan, ternyata langsung digendong dan dilempar ke arah area luar, tepat di area tanah kosong yang berdekatan atau bersebelahan langsung dengan pagar lorong kosan yang disewa oleh para pelaku. Kemudian ternyata kasus ini sudah berbuntut panjang hingga akhirnya membuat pihak kepolisian, dalam hal ini adalah penyidik dari Satres PPA Polrestabes Surabaya yang langsung melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Untuk pertama melakukan evakuasi terhadap balita tersebut yang langsung ditangani oleh tim medis dari Pemkot Surabaya dan juga dari si Dokes Polrestabes Surabaya. Dan kemudian pihak ini ya kemarin keterangan dari Kasat PPA Polrestabes Surabaya, Jun Komisaris Besar Polisi Melati Sari menerangkan bahasanya pihaknya langsung melakukan upaya penggalian informasi, termasuk juga mengamankan 2 orang pelaku yang merupakan tante dan paman dari si balita tersebut.
dan setelah sekitar 1 hingga 2 kali 24 jam melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, ternyata mereka kedua pelaku tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan pada tanggal 10 Februari 2026. Dan untuk motifnya ternyata memang para tersangka itu berdalih kepada penyidik mengaku resah dengan kelakuan dari si balita yang dianggap tidak bisa diatur atau cenderung nakal. Kemudian mengenai kondisi dari korban saat ini sudah ditangani dengan baik oleh pihak kepolisian, bahkan pihak Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Lutfi Sulistiawan sudah menginstruksikan untuk tim medis dari Sidokes, tim medis sekaligus tim psikolog dari Sidokes Polrestabes Surabaya untuk melakukan pendampingan terhadap si anak yang si anak ini atau si balita ini sudah dirawat oleh pihak keluarga besar atau orang ini ya neneknya ya, nenek dari ayahanda dari si balita ini ya. Memang balita ini adalah pasangan merupakan anak ini ya dari salah satu dari pasangan suami istri yang memang sudah bercerai sejak tahun 2020. Kemudian pihak Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Lutfi Sulistiawan juga sempat melakukan interogasi terhadap dua pelaku yang momen interogasi tersebut sempat diabadikan dalam video durasi singkat yang diunggah dalam akun Instagram pribadi dari Kapolrestabes Surabaya yang menceritakan bahwa memang kedua pelaku ini mengaku memang sudah berdalih sudah melakukan penganiayaan tersebut pada sejak bulan Desember 2025 kemarin. Kemudian memang sengaja para pelaku ini mengunci korban di dalam kamar kosan tersebut sejak pagi hari hingga pukul 5 sore hari untuk ditinggal bekerja. Kemudian pihak tante dari si balita ini sendiri mengaku memang pernah memukul si balita sendiri. Kemudian ketika ditunjukkan ada bekas bukti memar, tanda memar ya, luka memar pada tubuh dari korban, yakni seperti bekas gigitan. Ada dua bukti ya bekas gigitan yang berdalih pihak tantenya itu hanya melakukan aksi menggigit tubuh dari si korban ini 1 kali. Kemudian si tantenya itu sendiri juga pernah mengaku juga pernah mendorong tubuh dari balita ini hingga kepalanya membentur kloset di kamar kosan tersebut hingga luka parah di bagian dagu. Demikian reportase kami, Nurma, kembali ke studio. Terima kasih rekan Luhur dan selamat bertugas kembali. Oh ya, hari Minggu itu, tawannya hari Minggu itu disiksa, terus hari Seninnya itu ditinggal kerja, di pintunya itu dikunci dari luar, anaknya ada di dalam, ditinggal sendiri. Terus itu minta tolong, mau keluar, bilang gitu, lapar, katanya gitu. Sedang dievakuasi itu udah ada luka di sini sama memar semua. Itu untuk di balitanya itu namanya siapa Bu? Kirana, Kirana, usianya 4 tahun, 4 tahun. Di kosan tersebut itu tinggal sama siapa sih? sama tante sama pamannya. Pamannya namanya siapa? Nggak ngerti ya. Ngerti. Kalau Iya, tantenya Sherlyn. Sherlyn. Usianya berapa tahun itu Sherlyn? 23 kayaknya. 23. Iya, Muda. masih muda. Muda. Itu mereka memang tinggal di sini sudah berapa lama? 4 bulanan. 4 bulanan. Iya, Untuk dugaan penganiayaannya ini sudah berapa lama setahun jalan? sekitaran 3 bulanan, 2 bulanan itu. Jadi Udah sejak lama, awal ya. iya. Dengan tahu dan dengar dikabarkan untuk dianiaya itu seperti apa Bu? Udah pernah dilempar pagar, udah pernah. Itu melihat sendiri mereka merawatnya itu seperti apa? Iya. Dilempar pagar, Iya. dilempar keluar pagar, Iya. nangis. Iya, dilempar keluar pagar itu. Saat Senin nangis-nangis itu jam berapa? Sekitaran jam 2-an. Nah itu yang diomongkan sama si Kirana itu seperti apa? Nangis-nangis, minta tolong. Iya, minta tolong, panggil-panggil. Posisi saya bangun tidur, kok ada anak kecil panggil-panggil, keluar, tak lihat. Iya, ada apa? Saya bilang gitu. Minta tolong, saya mau keluar. Aku lapar, bilang gitu. Posisi kan pintu dikunci, gak bisa buka.
cuma jendela terbuka, cuma ada itunya, ada kawatnya jendela, terus di depannya jendela ada kulkas, jadi kan nggak bisa. Saya minta tolong ke tetangga belakang rumah, belakang kos-kosan itu, bilang, itu Mbak anak nomor 9 minta tolong mau keluar, katanya lapar, tak gituin. Mau tak kasih makan tak gitu, gak bisa ya Mbak, mau dikasih makan lewat mana, tak gituin. Terus ya itu tetangga belakang itu manggil mbaknya yang di depan, terus semua warga Gotong royong iya untuk bongkar pintu. bobol kamar nomor 9 itu, jendelanya itu yang dibobol. Ketika jenengan memeluk si adik itu kondisinya gimana? Udah lemes, dia udah ada luka di dagu sama muka itu memar semua. Maksudnya. Iya. Selain luka di bagian atas kayak di lengan tangan. Nggak ada, kalau di lengan tangan nggak ada, cuma ya bekas goresan gitu aja, tapi udah lama itu, mungkin udah sembuh wesan. Untuk rambut yang apa Botak. botak itu kenapa itu? Dijambak katanya Dijambak sama tantenya. Oke. Mereka sudah tinggal di sini sejak 4 bulan. 4 bulanan. Tahu jenengan mereka ini kerjanya apa? Kalau yang laki katanya bangunan. Di daerah Perak ini. Daerah nggak ngerti daerah mana ya. Masih Surabaya. Masih Surabaya. Untuk yang si perempuannya, putrinya itu. Nggak kerja, cuma pertama itu hari Sabtu itu kerja, hari Minggu itu anak itu disiksa, hari Senin ditinggal kerja. Kayak gitu terus Iya. hampir tiap hari. Iya. Jadi hampir tiap hari denger Iya, sedengar nangis, iya. nangis. Nangis. Terus denger kayak teriakan-teriakan dibentak gitu. Iya. Itu hari evakuasinya hari Senin. Hari ya? Senin. Senin pagi ya itu. Senin sore Oh sore. jam 2-an. Jam 2. Iya. Kemudian petugas itu gimana Bu? Datang ke sini ya semua? Ya datang ke sini semua, kan langsung ditelepon sama Pak RT, biar Pak RT ke sini. Terus sama Pak RT dilapor nang Babinsa itu, terus sama polisinya langsung ke sini. Setelah itu pihak pamannya sama tantenya ini gimana Bu? Pas kerja, hari Senin itu pas kerja. Kemudian diamankan sama pihak polisi kapan? Ya itu Dari pas itu. hari itu. Dari rame-rame itu Iya. gitu ya. Ketika si adik sudah diselamatkan. Iya. Untuk adik sendiri dibawa kemana sekarang? Sama bibinya katanya. Ke bibinya? Iya. Bibi satunya ini? Iya. Jadi ada kerabat lagi? Bukan Iya. dirawat sama dinas? Enggak, dirawat sendiri. Dirawat sendiri? Dirawat keluarga Karena sendiri. masih ada keluarga ya? Iya, masih ada keluarganya. Untuk yang bude sama tantenya sama omnya itu? Ya di Polrestabes. Informasinya diamankan sana? Iya, Tadi minta diamankan. keterangan atau gimana? Hmm. Belum tahu ya? Belum tahu. Itu sempat ada informasi kayak ditetapkan sebagai tersangka atau apa? Iya, ada informasi sebagai tersangka penganiayaan. Dua-duanya atau cuma satu aja? Dua-duanya. Oh dua-duanya? Iya, soalnya kan dua-duanya sama main tangan. Pemain tangan. Mm-mm. Itu mereka kok bisa merawat si Ade ini gimana ceritanya? Nggak ngerti, kalau pertama nggak ngerti saya. Untuk orang tua kandungnya tuh? Ada ayah. Kalau katanya ayah sama ibunya udah cerai. Udah cerai Kirana mulai kecil katanya. Dan adik ini dibawa sama Ayahnya, dan ikut kemudian ayahnya. minta bantuan adik dari ayahnya, tantenya. Iya, tantenya itu. Mbaknya sendiri kerja di mana tuh? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.